Ahmad Husairi terdaftar DPT dan hadir nyoblos di TPS 38, betul ya? Pakai mic-nya dipakai. Ya. Betul ya Pak? Di desa atau kelurahan? Kelurahan Gunung Sekar. Gunung Sekar, kecamatan? Kecamatan Sampang. Kecamatan Sampang, berarti kota ini ya? Kota. Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Ya. Di TPS yang Bapak terdaftar, Bapak memperoleh formulir C pemberitahuan untuk hadir? Dapat, tadi sudah ditanya itu. Di 38 kan Bapak? 38? Di 38 kalau saya dapat. Dapat ya? Dapat. Baik. Saya kira itu. Kemudian untuk Saudara Sartono, untuk peristiwa di Depok. Saudara Sartono, apakah pernah mengakses info pemilu yang di situ ada tampilan formulir C hasil di TPS? Belum, Ketua KPU, belum. Belum pernah ya? Baik. Saya kira cukup. Saya kembali ke topik yang Saudara Surya, Saksi Surya Dharma tadi. Mas mulai dari awal, Mas, dibuka dari awal, jangan dari situ, biar kita sama-sama tahu formulir ini publikasinya ada di mana. Di laman pemilu2024.kpu.go.id. Ya, udah dibuka? Dibuka, ya. Kita menuju ke pemilu presiden, ya. Kemudian penghitungan suara untuk di Provinsi Riau. Provinsi Riau, klik Kota Pekanbaru, kemudian kecamatannya Marpoyan Damai, nah kemudian kelurahannya Sidomulyo TPS 41. Baik. Nah ini hasil pindainya. Saudara Surya Dharma ini sebagai anggota KPPS ya, kita cek dulu di formulir yang ada tanda tangan untuk meyakinkan saudara saksi ini betul-betul anggota KPPS atau tidak. Saya dicek ada nama Surya Dharma. Oh, satu. Berarti saudara ketua KPPS ya? Betul ya? Betul Pak. Oke. Ya, karena KPPS nomor 1 ini menunjukkan beliau adalah ketua KPPS. Perolehan yang pertama dulu Mas, halaman pertama, unggah yang di. Kalau kita baca di sini, ya, jumlah DPT-nya adalah 228. Betul ya? Nah, yang ditulis, yang menuliskan mestinya KPPS, Saudara Surya Dharma sendiri. Jadi saya malah ingin bertanya ini gimana ceritanya DPT-nya 228, kemudian pemilih hadir dari DPT kok bisa 299. Nah, ini kan menulis kembali, Pak, sudah direvisi kemarin Pak, di PPS sudah kita revisi. Oke, berarti sudah dikoreksi ya? Ya. Baik. Jadi yang ditampilkan memang apa adanya ini ya? Itu kan masih yang di Sirekap. Apa adanya ini kan? Betul. Yang ditampilkan. Mengoreksinya di tingkat apa? Kecamatan? Di PPS. PPS ya. Berarti dikoreksi menjadi yang benar DPT-nya 299 ya? Ya. Yang hadir 228. Baik. Nah kemudian kalau kita lihat terus naik, surat suara yang diterima adalah 305, betul ya? Ya. Surat suara yang digunakan adalah 228, betul ya? Ya. Berarti surat suara yang digunakan sudah klop dengan Surat suara sisa. bukan, awal tadi itu, surat pemilih yang hadir. Oh ya. Pemilih hadir DPT kan 228. Betul ya? Ya, 104. Enggak, Ya, ya ini dulu. 228 betul ya? Betul Pak, 104 Pemilih laki-laki. sebentar pelan-pelan Pak. Surat pemilih yang hadir 228 betul ya? Ya.
Surat suara yang digunakan 228, betul ya? Betul. Sudah klop ya? Ya. Oke, Mas tolong dibuka di lembar yang ketiga, jumlah suara sah dan tidak sah. Coba dibesarkan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, suara sah jumlahnya adalah 227, betul ya? Betul Pak. Suara tidak sah 1, 1. Berarti kalau dijumlah 228. sudah klop semua ya? Sudah. Sudah. Lalu yang saudara tadi permasalahkan apa? Kan yang Waktu masih di plano itu ditemukan jumlah surat-suara itu semuanya jadi 230 Pak. Dengan rincian 107, 01, 109, 02, dan 13, 01. Baik. 03. Sekarang kita cek yang halaman kedua perolehan suara masing-masing calon. Tadi menurut saudara saksi, calon nomor 1 adalah 107. Ya. Calon nomor 2 tadi menurut keterangan saksi 109. Ya. Di formulir tertulis 107. Ya. Itu sudah kita lakukan perbaikan atas persetujuan pengawas. Nanti dulu. Ya. Ya, yang kita baca ini dulu ya. Saya ulangi, perolehan suara pasangan calon nomor 1 107, betul ya? Ya. Kemudian perolehan suara calon nomor 2 109 yang Anda tadi sampaikan di forum ini. Ya, tapi tertulisnya 107. Kemudian pasangan calon nomor 3 adalah 13. Jadi kalau di jumlah totalnya adalah 227. 107 ditambah 107 214. 214 ditambah 213 itu adalah 227. Tambah 1 tidak sah. Berarti sudah klop kan? Ya. Yang disoal apa tadi? Ada dua surat suara itu Pak. Karena kan sebelumnya kita ketemukan 109 untuk nomor 2. Pertanyaannya, saudara kan ketua KPPS. Betul ya? Ya. Di mana Anda mendokumentasikan ini kalau ada 2 surat suara tadi? Di TPS itu Pak. Enggak, Itu kan maksud nggak kita saya hitung. di mana Anda mendokumentasikan atau menulis ini di mana? Yang Anda katakan ada surat. Dicatat di mana Pak? Iya, ada 2 surat suara yang ditemukan itu mencatatnya temuan di itu mana? loh. Awalnya di plano itu Pak. Di mana? Itu udah di tip X, ada tanda tip X itu Pak. Ada tanda tip X. Oh, di perolehan 2 ya? Ya. Perolehan 2 ya. Baik. Mengapa di tip X? Karena di situ kalau kita tetap itu jumlahkan, itu kita tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang kita terima dan surat suara yang kita pakai. Berarti ini sudah dikoreksi yang 107. Ya, Angka yang ada di sini sudah benar semua. sudah. Masalahnya apa berarti? Ada masukkan 2 lembar kotak suara dengan yang sudah dicoblos dengan nomor urut 2, itu surat suara kosong tanpa identitas TPS. Itu temuan dari saksi Pak Asri. Ya. Iya Musadi. baik. Saya kira itu aja karena Tapi bisa angkanya dikembalikan memang- kepada realnya kan. Iya betul. Saya kira itu aja. Baik. Terima kasih. Dari pihak terkait ada pertanyaan? Ada yang mulia. Ya, singkat saja yang mulia. Silakan. Terima kasih. Dari saudara Surya Dharma sama Ahmad ya. Kemudian Pak Sartono. Ini ya, kalau Ibu tadi kan sudah ditindaklanjuti oleh KSN kan dengan putusan yang seperti itu. Kalau untuk Pak Surya Dharma kan itu mengenai bansos gitu. Pertanyaannya sama juga kepada Pak Sartono mengenai sirekap yang tidak terkendali dan Pak Ahmad yang dapat telepon dari Pak Kiai itu yang surat suara ke dalam kamar itu. Dilaporkan nggak di Bawaslu pada saat itu? Itu pertanyaan saya singkat aja seperti itu. Terima kasih. Silakan. Dari saya dulu, kita cuma laporkan sampai ke PPS karena itu kan kita ada pengawas Pak. Pengawas TPS kan ada di tempat kita tuh sampai pemanggilan selesai, sampai pengantaran ke PPS. Dan itu berita keberatan saksi itu diserahkan ke pengawas dan pengawas menyerahkan ke PPS.
Lalu status tindak lanjutnya seperti apa yang KPPS lakukan? Kita tidak ada informasi lagi untuk itunya. Karena dari pengawasnya kan sudah sampai situ aja, Pak. Kalau Anda merasa keberatan, mestinya kan ditindaklanjuti Izin juga. Yang Mulia, pertanyaannya tidak boleh dialogis seperti yang diperlakukan kepada pemohon Yang Mulia. Langsung ya gabung dulu. Tapi karena tinggal ini sebenarnya Pak Heru. Iya. Baik, Dikumpul saja Pak. ya dilanjutkan Biar sama sama, teman ya. yang mulia. Ya, dilanjutkan sama teman yang mulia. Terima kasih. Silakan Pak. Pak Hussein. Terima kasih Yang Mulia. Ini saya sangat tertarik dengan keterangan saksi Surya Dharma. Tadi setelah dikonfrontir atau dikoreksi oleh Ketua KPU, itu ternyata apa yang disampaikan saksi Surya Dharma itu ternyata tidak ada masalahnya sebenarnya. Yang ingin saya tanyakan kembali kepada saksi Surya Dharma, masalahnya di mana? Sudah selesai tadi Pak itu. Iya, tadi belum terjawab. Beliau belum menjawab masalahnya Ya di mana. sudah Pak, Surya Dharma bisa jawab lagi Pak. Oke, bisa saya jelaskan Pak. Kalau itu kita masalahnya ada dua surat suara yang bukan berasal dari TPS 41. Itu masalahnya. Ya, kenapa? Karena dua surat suara ini ditemukan dalam dalam kotak suara presiden tanpa identitas TPS 41. Itu masalahnya Pak. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, terus saya ingin bertanya ke saksi Ahmad Husseiri. Ini sangat menarik Majelis Hakim yang mulia, karena dari tadi dikatakan dari kesaksian beberapa saksi yang awal ada intimidasi. Saya ingin menanyakan kepada saksi Ahmad Husseiri dari Sampang. Dikatakan ada oknum polisi yang mengatakan kalau pingin aman 02 harus menang. Tadi majelis hakim menanyakan oknum polisi itu siapa, tapi yang bersangkutan merahasiakan. Ini kan namanya sidang di MK, semua terbuka dan dibuka untuk umum. Kita supaya jangan timbul fitnah, kita harus mengungkap siapa itu sehingga bisa ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang. Ini permasalahannya. Kalau kita membungkus, kita mencari kebenaran di sini. Selalu digaungkan oleh kuasa hukum paslon 01 adalah kebenaran, kejujuran, keadilan. Tapi kalau dibungkus, mana bisa terbukti kebenaran dan kejujuran itu? Itu pertama. Akhirnya menimbulkan fitnah. Yang pertama Majelis Hakim, pertanyaannya Majelis Hakim. Iya, saya mau tanya. Ini mengintimidasi saksi ini. Sudah, Saya bukan mengintimidasi saksi. Jelas sangat mengintimidasi Pak, saksi. sebentar, sudah. Tadi memang pertanyaan itu didalami oleh hakim, tapi yang bersangkutan tidak mau menjawab karena berkaitan dengan keamanan, keselamatan beliau. Nah, oleh karena itu hakim tadi juga melanjutkan dengan bahwa kalau begitu nanti kesaksian Bapak tidak bulat. Bapak perhatikan tidak tadi? Betul, saya itu satu kesatuan yang akan dinilai oleh hakim. Betul Hakim yang Bapak mulia. kan mau bertanya yang lain. Baik, saya akan tanya Itu yang dapat lain. selesai. Baik, saya ingin tanya yang lain. Apakah saudara saksi melihat langsung bahwa kertas atau surat suara yang dibawa ke dalam kamar itu dicoblos? Dan coblos nomor berapa? Saya kira itu. Siap, terima kasih. Saya melihat langsung dan saya memotong langsung di dalam kamar itu. Sebelum dibawa ke kamar, 3 orang itu dikerahkan tadi penjelasan saya oleh oknum ASN. 3 orang itu membawa surat-suara yang sangat banyak dibawa ke dalam kamar. Setelah itu saya langsung beberapa menit saya ke kamar itu dan saya eker-ekeran saling dorong untuk membuka pintu itu sama yang mengarahkan itu. Akhirnya saya bisa buka pintu dan saya memoto dengan kamera saya. Mungkin itu jawaban saya. Kalau Bapak melihat langsung, yang ditusuk itu di nomor berapa? Tidak terlihat foto. Tidak terlihat. Bapak lihat ya, kalau di gambar foto tidak bisa tampak mencoblos nomor berapa Kalau tadi di ya? gambar tidak Pak, tapi Bapak lihat. Waktu perjalanan saya mau masuk TPS itu karena di situ kan jalan kampung.
sepeda mobil saya apa ada di luar jalan kampung, di situ ada oknum juga 2 orang itu saling tanya, kamu nyoblos berapa tadi? Banyak, saya sampai capek. Nomor berapa yang dicoblos? Nomor 2. Bilangnya seperti itu, Oh, Pak. pengakuan di luar. Ya. Bukan ketika nyoblos Bapak saksikan. Itu kan yang terjadi itu bukan hanya 3 orang, Pak. Tapi sebelum saya datang itu ada orang juga yang mencoblos di kamar itu. Mencoblosnya nomor berapa, Pak? Kalau Bapak tadi katakan Bapak mendengar. Pertama Bapak katakan Bapak melihat. Kami keberatan yang mulia. Pertanyaannya dengan dialogis, tidak seperti Iya. yang ditanyakan oleh Tinggal satu sebenarnya. Iya, Pak, melalui saya saja, Pak, melalui hakim, Pak. silakan. Bapak, Terima kasih. Bapak terakhir tanya apa? Saya kira itu saja yang mulia. Bapak tahu tidak yang dicoblos nomor berapa? Terakhir yang ditanya tadi. Tahu, Pak. Di dalam kamar itu dicoblos, pas waktu saya kamera itu yang tengah, Pak, dicoblos, Pak. Iya, Ya. yang tengah. Ya, tapi di kamera itu tidak jelas, Pak. Di Itu. kamera tidak jelas, Ya. tapi Bapak melihat secara langsung Ya. yang tengah yang dicoblos. Ya. Ya sudah. Cukup, jadi tidak harus apa. Masih ada tambahan sedikit dari yang Saya mulia? dari Sartono, izin yang mulia. Tadi menjawab pertanyaan terkait dengan. Oh iya, silakan Pak Ya, Sartono. sudah dilaporkan ke Bawaslu dan sudah dilakukan pencermatan ulang dan hasil suara D hasil salinan itu sesuai dengan rekapitulasi dari C hasil yang kami terima. Jadi hasilnya sesuai dengan suara rakyat. Tidak terjadi perubahan setelah sirekap itu berjalan dengan sendirinya. Sudah diperbaiki sesuai dengan C hasil. Terima kasih. Baik. Dari yang mulia Purwapa ini ada tambahan? Baik, terima kasih. Ada beberapa yang sudah nggak jadi ditanyakan karena sudah lihat sirekapnya, tapi ini ada satu ya. Kalau yang disampaikan tadi oleh saksi Ahmad Husairi, ini saya coba cek di permohonan, Pak Heru tolong dicek ya. Di permohonan itu dalilnya mana ya yang dijelaskan oleh Ahmad Husairi ini? Kalau yang ada ini kan adalah Pak Miftah yang bagi-bagi uang ke ke santri, itu kan di Pamekasan itu. Kalau yang di Sampang Madura itu di dalil yang mana ya itu ya, yang diuraikan oleh saksi ini ya? Di Kecamatan Torjan, kemudian di Kecamatan Kedundung, yaitu saya kok nggak menemukannya ya. Ini pengembangan dari persidangan yang mulia, tidak didapat dalam permohonan. Oke, jadi memang tidak ada di dalam dalil ya. Kemudian buktinya juga tidak masuk ke sini juga bukti yang terkait dengan hal itu. Buktinya yang tadi kan baru yang ada di HP-nya Ahmad Husairi ya. Tetapi yang kemudian sudah disampaikan, ini kan ada terkait dengan daftar bukti yang baru ya. Iya, yang mulia Ini daftar bukti juga tidak ada di sini. Iya, di permohonan, mohon maaf yang mulia di halaman 94. 94 ini kalau nggak salah terkait dengan mana ini Sidomulyo tadi sudah manipulasi DPT. Yang terkait dengan itu kok tidak ada ya? Artinya ini kalau memang kemudian ada ini kan perlu kita lihat juga di sirekapnya apakah betul, tapi ini kan tidak masuk ke dalam dalil yang disampaikan pemohon ya. Artinya dia tidak mendapatkan C pemberitahuan di Kecamatan Torjan. Itu ada berapa TPS Pak di Kecamatan Torjan itu? Di Desa Pangungsian itu ada 17 TPS, cuma yang saya lihat itu ada 4 TPS. Di TPS 4, TPS 5 dan TPS 7 dan 8. Oke, tidak juga menyampaikan ke Bawaslu ya terkait dengan hal ini. Sudah. Ke Bawaslu laporannya. Sudah. Sudah menyampaikan dari Panwaslu ada nggak ininya? Tapi dari Bawaslu keterangannya juga memang tidak berkaitan dengan Kecamatan Torjan ya yang di Sampang. Belum yang mulia. Belum ada yang di permohonan. Belum ada hanya Pamekasan aja ya. Iya. Terima kasih. Ya itu tadi Bawaslu tidak ada juga karena memang tidak ada dalam dalilnya. Terima kasih. Terima kasih. Bawaslu ada yang ditanggapi berkaitan dengan yang dijelaskan saksi? Cukup. Izin termohon yang mulia. Mohon menjadi pertimbangan status saksi atas nama Surya Dharma karena baru ketahuan yang bersangkutan adalah Ketua KPPS. Sebetulnya kan kalau Ketua KPPS adanya di barisan sini. Terima kasih, Majelis. Iya, nanti dipertimbangkan dinilai oleh hakim. Baik, terima kasih kepada para saksi
Pak Kuseri, Pak Surya Dharma, Ibu Meslani dan Pak Sartono. Keterangannya mudah-mudahan bermanfaat bagi Mahkamah untuk pengambilan putusan. Silakan. Baik, sebelum kami tutup persidangan hari ini, apakah dari pihak terkait bisa memberikan gambaran kira-kira mau mengajukan berapa ahli dan saksi? Terima kasih Yang Mulia. Seperti yang disampaikan juga tadi oleh KPU, kita baru bisa memberikan gambaran tentang jumlah itu setelah mendengarkan keterangan daripada perkara yang nomor 2. Jadi setelah itu nanti kita bisa tentukan berapa jumlahnya. Dari KPU Pak sudah bisa ada, karena ini untuk penjadwalan sidang berikutnya ini. Belum Yang Mulia. Belum juga. Ya. Apa akan ajukan saksi dan ahli juga? Kalau tahun-tahun yang lalu kan KPU Bawaslu tidak. Bawaslu tidak. Tidak mengajukan saksi dan ahli. Tidak. Baik, kalau begitu nanti seandainya pun akan mengajukan, tidak tertutup kemungkinan bisa berubah pikiran kan. Nanti jadwalnya akan kami gabung dengan pemeriksaan saksi dan ahlinya KPU. Kalau tidak, kalau on schedule mungkin di Rabu ya. Terima kasih Yang Mulia. Rabu, lusa. Kemudian untuk pihak terkait, kalau bisa dimungkinkan nanti 1 hari untuk pihak terkait. Jadi Kamis untuk pihak terkait. Baik Yang Mulia. Kemudian juga kepada para pihak perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2, karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keperpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi ini semata-mata Pak Uto untuk kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon itu sesungguhnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2024. Kemudian catatan berikutnya adalah karena ini keterangan yang diminta oleh Mahkamah, maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim. Baik. Silakan Prof, sebelum ditutup. Baik, terima kasih Pak Ketua. Begini saya kira untuk yang pemohon 1 sudah selesai saksinya, tetapi setelah saya mencermati jawaban dari KPU, termasuk kemarin keterangan dari Bawaslu, memang dari KPU masih minim ya
yang disampaikan tersebut. Sementara saya membaca, nanti mohon diklarifikasi ya, dari Bawaslu bahwa ada siaran pers Bawaslu yang disampaikan 15 Februari 2024 jam 6 WIB, yaitu menyatakan ada 13 jenis masalah di dalam pemungutan suara dan 6 masalah penghitungan suara, yang diantaranya itu adalah 37.466 TPS yang pembukaan surat suaranya dimulai pukul 7, itu juga ada di dalam keterangan Bawaslu. Kemudian ada 2632 TPS yang didapati oleh Bawaslu, ada mobilisasi pemilih. Kemudian ada 189 TPS yang didapati oleh Bawaslu bahwa pengawas tidak memberikan C hasil salinannya. Dan 2.162 TPS yang didapati ada ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara sah dan tidak sah dan seterusnya. Itu ada 13 jenis masalah pemungutan suara dan 6 masalah penghitungan suara. Karena ini siaran pers dari Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, jadi saya mohon ada bukti dari KPU, nanti berkoordinasi saja dengan Bawaslu. Saya mohon bukti karena di dalam jawaban dari KPU memang tidak ada bukti yang dilampirkan yang berkaitan dengan yang di TPS, termasuk yang didalilkan dari pemohon. Ya, ini saya mohon agar dapat disampaikan bukti-bukti ya, yang ini mahkamah yang meminta ya. Ini mahkamah yang meminta ya, sekali ini mahkamah yang meminta, sebagaimana tadi Pak Ketua juga mengatakan mahkamah yang berkebutuhan terkait dengan keterangan dari pihak-pihak dari menteri-menteri terkait tersebut. Oleh karena itu kami meminta untuk dapat diberikan bukti 37.466 TPS yang merupakan siar pers dari Bawaslu, itu TPS-nya mana saja. Artinya koordinasi dari Bawaslu dan KPU itu berkenaan dengan 13 jenis masalah pemungutan suara dan 6 jenis masalah penghitungan suara. Itu kan ada sekian ribu TPS itu ya. Itu mohon dapat diberikan bukti yang menunjukkan TPS-nya TPS mana saja, perolehan suaranya seperti apa, baik masing-masing pasangan calon 1, 2, 3, kemudian lebih lanjut apa tindak lanjut dari Bawaslu berkenaan dengan hal ini. Karena ada beberapa memang didalilkan oleh pemohon 1 dan pemohon 2, tetapi karena ini munculnya dari Bawaslu, sehingga kami yang berkepentingan untuk melihat lebih jauh persoalan terkait dengan apa yang sudah menjadi konsumsi publik tersebut. Jadi mohon itu dapat kemudian diberikan kepada kami, termasuk dari Bawaslu untuk dapat dilengkapi lebih detail lagi ya soal hal tersebut yang sudah disampaikan dari keterangan pers Bawaslu tersebut. Kemudian yang berikutnya, ini memang tadi sudah ditayangkan soal Sirekap, ya, tetapi kemudian ada beberapa dalil-dalil berkenaan dengan TPS-TPS yang muncul karena tidak ada kesesuaian tadi, itu kami juga minta untuk ditindaklanjuti. Ya, jawabannya lebih dielaboratif lagi untuk bisa mendetilkan. Ya, jadi tidak mengatakan sudah selesai begitu, tetapi harus diuraikan lebih jauh. Apa kemudian persoalannya muncul di situ, bagaimana perolehan suara masing-masing pasangan calon, itu penting ya untuk kita lihat bersama, karena ini bisa kemudian kita punya bukti yang lebih komprehensif ya. Saya kira itu saya mohon dapat diberikan tambahan bukti itu. Satu lagi berkenaan dengan Sirekap ini adalah karena dia sebagai satu alat bantu ya, sebagai alat bantu, dan saya mohon nanti bisa ditambahkan keterangan perbaikan yang sudah dilakukan. Dulu kan Pak Hasim kebetulan memahami juga, dulu kan situng, kemudian berkembang sedemikian rupa, berevolusi menjadi Sirekap. Lah perbaikan yang muncul kemudian menjadi Sirekap itu ya, itu apakah kemudian masih ada titik lemahnya di situ, sehingga kemudian dia menjadi sulit sekali untuk bisa diakses. Ya, ini yang kemudian mungkin setelah, kalau tadi sudah melihat yang tayangan tadi, kita lihat itu tidak ada persoalan untuk yang di situ. Ya, tapi pada saat mungkin pada load yang begitu besar, itu apa yang kemudian menyebabkan ini juga menjadi kendala. Jadi seakan-akan ini seperti kita merimain
model situng yang dulu itu. Ya, mohon itu kemudian dapat dijelaskan tentang evolusinya seperti apa, kemudian apa kendalanya di situ atau masalah yang masih muncul berkenaan dengan Sirekap itu. Saya kira itu mohon untuk dielaboratif sedemikian rupa semua bukti-bukti yang ada untuk kepentingan mahkamah. Terima kasih. Izin majelis termohon. Sebentar, hakim dulu ada, Pak. Silakan Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Ini saya untuk termohon ya. Tadi dalam keterangan ahli, Pemirsa, baru saja kita mendengarkan adalah keterangan dari saksi dan ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Amin. Ini adalah sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 bahwa Mahkamah Konstitusi menggelar sidang sengketa pemilihan presiden lanjutan dengan agenda sejak pagi tadi mendengarkan keterangan para saksi dan para ahli dari pemohon perkara nomor 1 yang diajukan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Saat ini sedang dibacakan, tadi sudah ada rekomendasi beberapa hakim, diantaranya adalah hakim juga meminta pihak Bawaslu untuk detail lagi mengenai hasil rekapitulasi yang tadi disampaikan dan diduga masih bermasalah begitu. Kemudian dari sidang sengketa ini pemohon perkara nomor 1 mengajukan 7 ahli dan 11 saksi. Para saksi dan ahli terlebih dahulu tadi sudah disumpah untuk memberikan keterangan. 7 ahli yang dihadirkan antara lain pakar otonomi daerah Hermansyah Johan, kemudian ahli ilmu pemerintahan Bambang Eka Cahaya, lalu ada ekonom senior Faisal Basri, ahli hukum administrasi Ridwan, kemudian ekonom UI Vid Adrison, lalu ada kepala pusat studi forensika digital UII Yogyakarta Yudi Prayudi, dan managing director political economy and political studies Anthony Budiawan. Sidang dimulai tadi dengan keterangan dari Bambang Eka Cahaya yang merupakan mantan ketua Bawaslu yang juga dosen ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sedangkan ada saksi yang memberikan keterangan dari jarak jauh melalui aplikasi Zoom, antara lain Amrin Harun dari Amerika. Azim sekalian tadi mau tanya apa, tapi jawab dulu itu yang dari Yang Mulia. Pemirsa, demikianlah breaking news untuk saat ini. Saya Angga Sibuan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.